Di mana dengan obrolan itu, seseorang bisa sejenak lupa dengan benang kusut di kepalanya atau kebingungan di dalam jiwanya. Sebagian dari kalian mungkin udah cukup familiar lah ya dengan obrolan tengah malam para laki-laki yang bisa dibilang absurd banget gitu, random banget. Tapi kadang juga bisa serius dan dalam banget. Mulai dari ngomongin alien, agama, politik, tujuan hidup, filsafat, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang kita tahu dan semua yang kita anggap seru ya bakal kita bahas gitu. Entah kenapa, obrolan malam itu rasanya lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih luas dari beragam jenis obrolan lain. Kita ngerasa seolah lebih bebas gitu untuk mengekspresikan diri kita dan mengungkapkan perasaan maupun pemikiran yang kita punya. Ngerasa lebih cair dan nggak emosian, sampai akhirnya ya nggak kerasa udah subuh aja. Tapi pernah nggak sih kalian nanya, kenapa fenomena itu bisa terjadi? Kenapa kebiasaan kayak gitu dilakuin sama kaum pria di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia doang? Kalau Timothy Ronald yang jawab, ya mungkin dia bakal bilang, ya itu karena kalian itu para pecundang gitu. Kalian pengangguran yang nggak bisa nyari uang banyak. Ngobrol kayak orang tolol sampai subuh itu cuma dilakuin pecundang yang nggak punya tujuan hidup. Mungkin dia bakal ngomong kayak gitu. Tapi kali ini kita nggak bakal jawab dengan cara seperti itu. Kita akan masuk lebih dalam pada alasan yang mungkin bisa dibilang lebih ilmiah dan lebih humanis dibanding sekedar ngata-ngatain orang. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh University of Arizona yang berjudul Aktivitas Otak Manusia Ketika Tengah Malam, ditemukan bahwa beberapa hormon dalam diri manusia termasuk norepinefrin dan serotonin mengalami penurunan ketika malam. Fungsi hormon yang berkaitan erat dengan konsentrasi dan suasana hati tersebut adalah mendorong kebutuhan tubuh untuk tidur dalam kondisi paling nyenyak, hingga dapat mengistirahatkan beragam jenis organ yang telah digunakan seharian. Namun, di sisi yang berbeda, hormon dopamin mengalami peningkatan yang memicu lahirnya perasaan senang dan imajinatif, hingga pada akhirnya melahirkan kreativitas dan eksplorasi pemikiran yang acak dalam diri manusia. Fungsinya untuk apa? Fungsi hormon dopamin itu supaya manusia tetap waspada selama tidurnya maupun saat dirinya mau terlelap. Ketika pemikiran acak itu terlalu dominan, pada akhirnya seseorang bakal cenderung jadi overthinking dan memikirkan ide-ide di dalam memorinya, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan hormon kecemasan maupun emosional yang sebelumnya secara alami sudah melemah. Dari situ nanti kita bisa tahu kenapa malam hari selain karena suasananya mendukung, kita jadi lebih sering berantem sama pikiran kita sendiri atau tertekan dengan perasaan kita sendiri. Semua itu disebabkan oleh efek pikiran acak sebelumnya tadi. Itulah kenapa kalau kalian ingat, zaman dulu orang-orang tuh suka disuruh ngitung domba sebelum tidur. Tujuannya supaya aktivitas pikiran acak itu dapat sedikit lebih tersusun hingga emosi seseorang bisa lebih stabil sebelum pada akhirnya terlelap. Terus, apa hubungan semua itu sama kaum laki-laki yang suka ngobrol di tengah malam? Well, sabar dulu. Barusan itu adalah landasan argumennya dan siapa tahu kalian juga ada yang penasaran gitu. Kenapa kita kalau malam sering bergelut dengan pikiran kita sendiri? Ya barusan itu jawabannya. Semua mekanisme dan aktivitas otak tengah malam itu, kalau kita bawa ke tongkrongan atau bawa ke sebuah obrolan dengan teman kita, maka polanya nggak bakal jauh beda, di mana terdapat beberapa hormon yang menurun seperti kecemasan dan emosional. Namun di saat bersamaan, dopamin yang mengaktifkan rasa senang dan pikiran acak akan tetap aktif. Dan dari situlah suasana malam hari melahirkan obrolan random dan acak bagi kaum pria. Dari ngomongin Nabi Sulaiman yang membangun candi Borobudur, Pak Tua Kumis yang menghabiskan sisa hidupnya di Garut, ngobrolin filsafat yang ngalah-ngalahin filsuf itu sendiri, dan masih banyak lagi obrolan random lainnya. Akan tetapi, kenapa fenomena itu cuma digambarkan terjadi pada kaum pria? Well, sebenarnya fenomena yang sama juga terjadi pada perempuan, di mana saat tengah malam otak perempuan juga bisa bekerja secara acak, dan perempuan pun bisa berantem sama dirinya sendiri kalau malam, atau ngobrolin hal random mungkin kayak ngegosip kalau ada teman ngobrol. Hanya saja karena faktor etika dan budaya, menjadikan perempuan nongkrong tengah malam itu ya jarang terjadi atau jarang ditemukan. Dan itulah jawaban kenapa laki-laki suka ngobrol hal random di tengah malam. Apakah cuma itu doang jawabannya? Well, sebenarnya enggak, karena jawaban barusan hanya merupakan perspektif neurokimia dan neuropsikologis.
Pada kenyataannya, ada cara pandang lain yang dapat menjelaskan kenapa laki-laki suka ngobrol hal-hal abstrak saat tengah malam, yakni perspektif histori, sosial, dan tradisi. Perspektif lain yang dapat digunakan sebagai alasan dari fenomena ngobrol random laki-laki di tengah malam adalah Male Warrior Hypothesis yang digagas oleh Mark Van Vogt, yakni sebuah teori yang mengatakan bahwa kesadaran kaum pria memang dibentuk dalam sejarah untuk bertukar informasi dan merencanakan ide. Hipotesis tersebut diambil dari kebiasaan kaum pria dalam sejarah peradaban manusia yang mengharuskan mereka untuk berburu, menjaga keamanan lingkungannya, mewaspadai ancaman hewan buas, ancaman dari komunitas atau suku lain, merencanakan peperangan, mengelola ketahanan hidup dan ketersediaan makanan, dan lain sebagainya. Dalam hipotesis tersebut, seorang laki-laki memang secara naluriah dituntut untuk memikirkan semua itu. Naluri tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban, hingga pada akhirnya dilakukan oleh manusia modern seperti kita saat ini. Jadi, hipotesis itu mau bilang kalau pikiran laki-laki memang diharuskan untuk bicara random atau ngobrol secara acak untuk bertukar informasi atau menyusun strategi di malam hari. Itulah yang menjadi alasan kenapa obrolan tengah malam nggak melulu tentang hal-hal absurd atau nggak terus-menerus membicarakan hal random yang konyol gitu. Kadang di dalam obrolan tengah malam tersebut pun ya terdapat renungan reflektif yang berisi perencanaan masa depan, impian, harapan, ketakutan dalam bentuk curhatan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, manusia udah nggak lagi melakukan peperangan antar suku dan kualitas kehidupan yang manusia miliki juga ya udah jauh berbeda dari pendahulu kita. Itulah yang bikin obrolan yang mendalam tersebut juga bisa diselingi atau berisi bercandaan nggak jelas atau hal-hal random, tapi tetap menenangkan dan memberi kenyamanan kaum laki-laki ketika ada di tengah malam. Pandangan terakhir sebenarnya bisa dibilang lebih abstrak dan subjektif, tapi mungkin jawaban terakhir ini adalah jawaban yang relevan dan bisa dirasakan oleh sebagian besar kaum pria, di mana laki-laki yang memiliki beban kehidupan cukup besar, baik dalam bentuk pembuktian yang harus dilakukan olehnya maupun tanggung jawab sosial yang dimilikinya, menyebabkan kesadaran laki-laki butuh sebuah tempat untuk menjauhi tekanan tersebut. Tempat istirahat kesadaran tersebut lahir dalam bentuk komunikasi dan obrolan random di tengah malam yang dilakukan oleh kaum pria. Khususnya ketika laki-laki itu terlalu lelah atau terlampau letihlah mengangkat semua tanggung jawab dan bebannya. Martin Heidegger, seorang filsuf fenomenologi dan eksistensialisme asal Jerman, mengatakan bahwa manusia itu dilempar pada kehidupan tanpa sebuah pilihan. Kita nggak bisa milih mau dilahirin di mana, kita nggak bisa milih keluarga kita itu siapa, masa depan kita seperti apa, kita itu nggak bisa milih gitu. Itulah kenapa Heidegger bilang kita dilempar pada sebuah ketidakadaan akan pilihan. Kemudian dari tidak adanya pilihan itu, secara sadar maupun tidak sadar, manusia mengalami tekanan yang sangat amat hebat dalam kesadarannya, dan obrolan malam dapat menjadi tempat istirahat paling ideal dari semua itu, di mana seorang manusia dapat menjadi dirinya sendiri setelah seharian terjebak dalam dunia tanpa pilihan. Obrolan random itu berfungsi sebagai pengalihan pikiran dari beragam jenis masalah dan beban yang selama ini ditanggung oleh laki-laki, di mana dengan obrolan itu seseorang bisa sejenak lupa dengan benang kusut di kepalanya atau kebingungan di dalam jiwanya. Well, kurang lebih itulah beragam jenis alasan dari lahirnya fenomena ngobrol bareng dan deep talk di tengah malam. Kenapa jawabannya banyak? Karena manusia dan kehidupan sosial itu ya kompleks banget. Jadi mungkin aja semua jawaban itu benar dan semuanya terhubung satu sama lain. Dan dari jawaban yang banyak itu juga, itu bisa menjadi reminder atau pengingat bagi diri kita semua supaya nggak terlalu terburu-buru atau nggak terjebak oleh satu jawaban instan yang kita terima. Dari pembahasan barusan juga, kita bisa belajar untuk berpikir lebih mendalam dan lebih luas dari fenomena yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya punya alasan ilmiah, sejarah peradaban manusia, tradisi sosial, dan maknanya tersendiri.
Sekarang, dengan kita tahu alasan dari aktivitas yang kita jalanin, kita jadi lebih bisa nikmatin setiap momennya atau mengarahkan obrolan random tersebut ke arah yang lebih berkualitas, bermakna maupun produktif. Tapi kalau memang masing-masing dari kita sama-sama berantakan dan butuh mengistirahatkan pikiran, maka obrolan random yang kosong juga bukan sesuatu yang bisa disalahkan. Sebenarnya terserah kalian sih, lebih cocok dengan jawaban yang mana sama pengalaman kalian. Seenggaknya pembahasan barusan bisa kalian bawa sebagai topik baru ke obrolan tengah malam kalian. Sekian kausalisme, semoga ada sebuah malam ketika kita bisa ngobrol bareng tanpa batasan layar. Sampai jumpa.